Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kelompok 3 dengan beranggotakan Anissa Naila Hiyaidina absen 7, Silvi Aulia Agustin absen 28, Dinda Devi Ardianita absen 24. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah menurut beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori geografis. Menurut teori geografis, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di kota Mekah, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun di kota Madinah, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah maupun sesudahnya. Yang kedua, ada teori historis. Dalam teori ini, Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Mekah. Teori selanjutnya adalah teori subjektif. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan, "Wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam." Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan, "Wahai orang-orang yang beriman." Yang terakhir, ada teori konten analisis. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah. 1. Cara simai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. 2. Cara qiyasi adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi dan uslubnya, dan lain sebagainya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, menurut cara qiyasi ada dua unsur, yaitu 1. Dasar aglabiyah atau mayoritas. Maksudnya, bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surah tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. 2. Dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Maksudnya, bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, maka surah tersebut disebut Makkiyah, dan begitu juga sebaliknya. C. Macam Makkiyah dan Madaniyah. 1. Surah Makkiyah murni. 2. Surah Madaniyah murni. 3. Surah Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. 4. Surah Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. D. Pengelompokan surat Al-Quran berdasarkan teori Makkiyah dan Madaniyah. Penulisan mushaf Al-Quran telah dilakukan pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan yang didasarkan pada modifikasi Al-Quran melalui dua tahap. 1. Penelusuran melalui data tulisan ayat-ayat Al-Quran yang mendapat legalitas dari Rasulullah SAW. 2. Penelusuran melalui data hafalan para sahabat yang telah ditasyih oleh Rasulullah SAW. E. Ciri-ciri surat atau ayat yang menandakan Al-Makkiyah. A. Berdasarkan kata atau kalimat yang digunakan. Memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek. Kalimat yang digunakan tergolong fasih dan balik. Banyak qasam, tasbih, dan amsal. Gaya bahasanya bersifat konkret maupun realistis materialistis. Terdapat lafaz skala dan ya ayuhan nas. B. Berdasarkan kandungan atau isi.
Ayatnya banyak berisikan ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah serta meninggalkan hal yang bersifat menyembah selain Allah. Ayatnya mengisahkan kisah para nabi dan kehidupan umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah, kebenaran adanya hari kebangkitan dan pembalasan, kedatangan hari kiamat, dan segala keringanannya, penjelasan surga dan neraka, serta argumentasi yang ditujukan untuk orang musyrik yaitu dengan mempergunakan bukti-bukti rasional serta ayat-ayat kauniyah. F. Ciri-ciri dari surat atau ayat yang menandakan Al-Madaniyah. G. Kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah. Kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah banyak sekali. Dalam hal ini, Al-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan menerangkan sebagian daripada kegunaan teori ini, antara lain 1. Dengan ilmu ini, kita bisa membedakan dan mengetahui ayat mana yang mansukh dan nasikh. 2. Kita juga bisa mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. 3. Ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran, karena melihat besarnya perhatian umat Islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.